Ya bersyukur ya di tengah angka COVID yang 19 ini dengan sempat tinggi di Juni Agustus 2021, Indonesia masih tumbuh 3,51%. Memang melambat dari kuartal 2 2021, tapi jika dibedah sektor industri pengolahan kontribusinya cukup besar di sisi lapangan usaha. Ini terrefleksi di sisi pengeluarannya. Net ekspor RI itu tumbuh 1,2%. Ini sumber pertumbuhan ekonomi yang sehat sebenarnya ya. Hanya konsumsi rumah tangga yang melambat karena ada faktor pembatasan sosial dan juga PPKM level 4 di Juli sampai Agustus. Saya berharap di kuartal 4 2021 kinerja industri pengolahan dan juga ekspor bisa jadi penopang ekonomi kita. Selain itu, konsumsi dari PMTB atau investasi diharapkan tumbuh lebih baik lagi karena PPKM di Oktober dan November ini sudah longgar. Ya. Baik, untuk penyokong ekonomi Indonesia di kuartal 3 2021, Anda lihat evaluasinya seperti apa? Pertumbuhan ekonomi kuartal 3 ini didorong oleh kinerja ekspor ya, yang dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas di pasar global. Juga ada pun seperti itu, kita ketahui juga neraca perdagangan RI telah mencetak surplus 17 kali berturut-turut. Ini sesuatu yang luar biasa di tengah tekanan ekonomi. Selain itu, ekspor di negara-negara mitra dagang kita masih positif meskipun melambat, seperti AS tumbuhnya juga cuma 4,9%, Singapura kita tahu juga 6,5% dan Hong Kong hanya 5,4%. Dari lapangan usaha, sektor pengolahan tentunya mendominasi. Alat angkut tumbuh signifikan sebesar 27,8%, ditopang insentif PPN BM, juga logam dasar dan farmasi juga bagus tumbuhnya. Yang saya sedih justru di tekstil, elektronik, kertas, karet juga masih kontraksi ya. Terutama di tekstil dan elektronik mungkin baru akan naik kira-kira di kuartal 4 karena kuartal 3 ini prioritasnya masyarakat belum ke sektor-sektor itu seperti pakaian dan gadget ya. Jadi kemudian sektor transportasi laut sendiri tumbuh 0,67%. Saya bersyukur sekali nih, ke depannya saya harap dengan mobilitas makin longgar, pertumbuhan juga membaik. Ini berlaku juga untuk angkutan rel dan udara yang minus. Angkutan udara minus 19,7%, tapi saya optimis bisa berbalik positif di kuartal 2 untuk kereta dan pesawat. Baik, untuk transportasi laut sendiri yang tadi Anda katakan pertumbuhannya 0,67%, ini didominasi dari sektor apa? Ya, kalau dari ini sendiri kami pengusaha melihatnya dunia usaha tentunya stabil pada kuartal keempat ya, namun dengan catatan tidak ada longgarnya COVID ya, tapi beberapa sektor yang kami melihat prospek kuartal akhir yaitu industri pengolahan, terutama makanan dan minuman, karena permintaannya naik pastinya di liburan Nataru nanti ini, kemudian hotel dan restoran serta retail, mereka juga kemungkinan besar akan mengalami pertumbuhan karena liburan dan kelonggaran PPKM ya. Jadi tentunya transportasi juga akan membaik ya. Lalu juga dari sektor pertambangan dan perkebunan juga cemerlang, ada kenaikan harga batubara dan CPO juga ini untuk sektor transportasi juga jadi naik. Ini ditandai oleh kenaikan harga tiket pesawat salah satunya. Juga pada invasi Oktober 2021 angkutan udara turut memberi andil nih yang lumayan saya lihat. Di transportasi lainnya seperti bus juga mungkin ada kenaikan jelang libur Desember nanti hingga Januari, tapi namun untuk moda angkutan laut penumpang sepertinya agak berat di tengah pandemi ini karena waktu tempuh kapal kan agak lama ya, jadi penumpang saat pandemi kelihatannya agak sulit untuk naik ke kapal-kapal laut ya. Tapi juga dilihat juga dengan adanya kenaikan energi nih ya, kami tetap mendorong teman-teman pelayaran tetap memperlakukan protokol kesehatan. Walaupun dengan energi naik ini, ya kita berharap pemerintah ada mengerti sedikit lah bahwa dalam situasi seperti ini janganlah BBM kita dinaikkan gitu ya.